Jalan Gajah Mada Number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic Jakarta. Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita berjumpa Magic Listener dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan seperti biasa kita akan sharing dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Siwo hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik Siwo, kita langsung saja. Dan gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Siwo. Kemarin bolos ya? Kemarin saya ini Siwo, ada ada camping dunia. Oke, kita coba terima undang telepon Siwo ya. Baik Magic Listener, silakan Anda yang ingin berinteraksi sambil nanti Siwo akan membuka acara ini, silakan di 6332706. Juga Anda para pendengar di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM atau juga Indovision channel ID 204 seluruh Nusantara, silakan ya. Anda juga bisa menggunakan telepon kami di 6332706 atau mungkin SMS
di 081 8801058. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, kelihatannya terputus. Silakan yang lainnya di 6332706 atau di 6332704. Silakan ya. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Iya, kelihatannya susah sekali masuknya nih. Di 6332706 silakan Magic Listener Anda bisa gunakan di 0216332706. Oke, dan assalamualaikum. Waduh, kelihatannya agak susah ini untuk masuknya. Baik, kita undang juga di SMS Ramako di 081 8801058. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, katanya banyak yang susah untuk masuk ya. Iya, silakan. Atau juga mungkin Siwa bisa dibuka dulu sambil saya tunggu nanti ada telepon yang masuk Siwa. Kita Monggo. tunggu aja. Ya. Kita tunggu aja. Kita tunggu dulu ya. Dan silakan Magic Listener, Anda bisa menggunakan telepon kami di 6332704 atau juga 6332706. Ini katanya ada suara masuk, cuman saya nggak tahu di line yang mana. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dengan Bapak dengan siapa? Pak Dahlan, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Dahlan. Bapak Dahlan di mana Pak Iya, Dahlan? di Bekasi, Pak. Di Bekasi, silakan Pak Dahlan. Assalamualaikum, Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Siwo, mau bertanya Pak Siwo. Apa bedanya musyrik sama syirik, Pak Siwo? Musyrik dan syirik ya? Iya, Pak. Iya, Hanya itu saja ya? Iya, itu saja, Pak ya. Baik, terima Ya. kasih Pak Dahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyrik dan syirik apa bedanya sih, Wo? Ya, sekarang boleh saya ambil kan? Monggo sih, Wo, silahkan. Jangan banyak-banyak ambilnya sih, Wo. Kepada seluruh Magic Listener, beserta seluruh staf dan keluarga besar Ramako, semoga kian diberkahi, semoga kian mampu berproses menuju ke sejatian diri, semoga kian mampu bercepat proses berlari menuju sumber kebahagiaan ilahi Rabbi. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Magic Listener yang berbahagia. Kita ketemu lagi, sharing kembali. Dan saya tak bosan-bosan deh, saya selalu mengingat ulang kembali bahwa saya di sini duduk sebagai teman Anda semua, bukan sebagai rujukan, bukan sebagai narasumber. Saya hanya bisa mewakili pemahaman saya sendiri yang sementara ini saya yakini benarnya, tetapi masih sangat terbuka ruang untuk direvisi, direnovasi, dan saya karena masih dalam rangka berproses. Semoga kita semakin mampu mempertajam tujuan hidup kita agar semakin jelas proses kehidupan kita, karena seluruh proses kehidupan kita itu terdominasi oleh tujuan yang sudah kita tetapkan di depan. Semakin jelas tujuan kita, akan semakin jelas proses kehidupan kita. Semakin kabur tujuan hidup kita, akan juga semakin kabur proses kehidupan kita. Manakala seseorang itu tujuannya duniawi, seluruh proses kehidupannya hanya akan berputar-putar di sekeliling duniawi itu. Barang siapa yang tujuannya melampaui dunia ini, maka dia juga akan berproses menuju ke luar dunia ini. Barang siapa yang bertujuan kepada sumber kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka proses kehidupannya juga akan ditarik ke sana. Tujuan merupakan dominator dari kehidupan masing-masing yang menetapkan tujuan itu. Dan dengan tujuan yang semakin tepat, kita akan semakin mudah untuk mewaspadai niat kita. Kita tahu bahwa mutu dari amaliyah, aktivitas kita sangat ditentukan oleh niat kita. Apakah amaliyah kita ingin kita transfer melompat lintas dunia ini,
maka alat untuk mentransfer itu adalah niat kita. Semoga kita semakin mampu mewaspadai niat kita. Setelah kita semakin memperjelas tujuan hidup kita dan semakin menata kewaspadaan niat kita, maka akan lebih mudah lagi dalam kita berkonsentrasi terhadap tugas kita. Kita akan lebih mudah untuk mengatakan, ini tugas saya atau bukan, ini tugasku atau bukan, ini relevan saya duduki kursinya atau bukan, apakah ini harus saya prioritaskan atau tidak. Sehingga dengan agenda kewajiban dan tugas yang ada, kita semakin mampu untuk membuat skala prioritas. Mana yang harus saya lakukan dalam skala yang primer dan mana yang sekunder. Dengan 3 validator, fokus terhadap tujuan, waspada terhadap niat, kemudian konsentrasi terhadap tugas. Semoga dengan 3 formula itu semakin mempermudah kita dalam rangka berproses menuju kesejatian diri. Jadi listener yang berbahagia, kita sudah sudah diawali oleh Mas Dahlan tadi di Bekasi. Beliau mempertanyakan permasalahan apakah beda antara musyrik dan syirik. Sebelum yang lain, kayaknya di sini secara global kita harus membedakan. Kalau syirik itu sebuah jenis aktivitas atau jenis pekerjaan, atau satu jenis nilai. Sementara kalau musyrik, ya tadi itu syirik, tadi akan sedikit saja kita ungkap secara global definisi global dari syirik itu apa. Nah, kalau musyrik itu orang yang terkait dengan aktivitas tersebut, orang yang terkait dengan pekerjaan tersebut, orang yang terkait dengan nilai tersebut. Jadi syirik itu merupakan objeknya, musyrik merupakan subjeknya. Syirik merupakan pekerjaannya, musyrik merupakan pekerjanya. Orang yang melakukan kesyirikan disebut musyrik. Kayaknya begitu. Sedikit kita tambah, tapi saya tidak tahu apakah maksudnya Mas Dahlan itu juga menanyakan tentang definisi syiriknya atau tidak. Karena tadi yang diangkat kayaknya cuma apa bedanya musyrik dengan syirik. Syirik adalah pekerjaannya, musyrik adalah orang yang melakukan pekerjaan itu. Secara definisi yang saya pahami yang paling global, jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak, karena menerima atau menolak merupakan sebab tertentu yang kita ambil dan pasti ada akibat logisnya. Dan sudah lama ini kita nggak mengulang formula yang ini. Ada sebuah kaidah, siapa yang salah memahami maka dia cenderung akan salah mensikapi. Kalau sesuatu yang sebetulnya bukan syirik tapi difahami sebagai syirik, maka akan cenderung salah mensikapi terhadap sesuatu yang sudah difahami salah itu. Jadi untuk kita bisa mensikapi sesuatu dengan lebih benar, sebelumnya kita harus memahami sesuatu itu secara lebih benar dulu. Manakala kita memahami sesuatu sudah tidak benar, salah dalam memahami, maka kecenderungan pensikapan kita juga akan menjadi cenderung salah. Oh, kadang itu pemahamannya benar pun sikapnya masih salah kok, gitu ya. Jadi ada itu sudah agak lama tidak kita buka, kita tidak buka ulang di sini. Sepanjang yang saya tahu, globalitas dari syirik itu pertama, koridor dari syirik itu ada dalam masalah batinnya kita. Ya, jadi syirik itu kotaknya dikotaki dulu itu tentang keyakinan. Ya, jadi kotaknya di situ. Jadi syirik itu tidak terkait dengan kuburan, tidak terkait dengan arca, tidak terkait dengan uang, tidak terkait dengan gunung kidul, tidak terkait dengan kotaknya bukan di situ, tidak terkait dengan kemenyan, bakar kemenyan atau dan lain-lain. Tapi kotak dari syirik itu ada pada keyakinan.
Meskipun kita pergi ke Gunung Kidul, meskipun kita berhubungan dengan jin, meskipun kita membakar kemenyan 2 kilo, meskipun kita punya patung di depan rumah, tetapi kalau keyakinan kita benar, keyakinan kita tertib, maka tidak terkait dengan syirik sama sekali. Ya, meskipun nanti ada ruang lain, misalnya ada nilai lagi yang disebut haram, ada nilai lagi yang disebut sia-sia, mubazir dan sebagainya. Nah, itu ada pembahasannya tersendiri. Tetapi kalau yang kita bahas itu syirik, itu kotaknya, koridornya, ranahnya itu terkait dengan keyakinan seseorang. Seseorang yang mempunyai cincin, gitu, tapi dengan menempatkan, memahami fungsi cincin sebagaimana kediriannya, dan kita meletakkan keyakinan sesuai dengan keberadaan dia, itu tidak masalah. Tetapi meskipun kita punya sama cincin, tapi kemudian kita menaruh keyakinan-keyakinan tertentu terhadap cincin itu di luar kapasitas kediriannya, nah nanti itu bisa terkait kepada pembahasan syirik. Tetapi gitu, harus ditambah lagi, ya, satu, koridornya itu adalah keyakinan, kemudian permasalahannya itu terkait dengan ketuhanan. Jadi seseorang yang sudah mempunyai keyakinan bahwa Allah itu Tuhan dengan segala sifat-sifatnya, nah nanti di dalam keyakinan terhadap ketuhanan Allah itu ada masuk sumber kemandirian yang lain. Nah, yang itu kemudian sumber kemandirian itu menjadi 2, 3 dan lebih banyak, atau lebih banyak gitu. Jadi 2 mungkin sudah dimasukkan. Yang pertama, koridornya adalah keyakinan. Jadi kita tidak bisa melihat misalnya orang membakar kemenyan, dia melakukan kesyirikan. Entar dulu, belum tentu. Ya, itu kan masalah yang di luar dirinya. Syirik itu terkait kepada masalah kedirian seseorang yang terkait dengan keyakinan seseorang. Kalau membakar kemenyan, itu bisa macam-macam nanti motivasi dan keyakinannya bisa macam-macam. Nah, bahkan semua hal menurut yang saya pahami, itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk berbuat syirik. Tetapi juga sekaligus juga bisa juga dijadikan sebagai bahan untuk bertauhid. Nah, nanti salah satu lawan dari tauhid itu adalah syirik. Jadi syirik itu lawan dari tauhid. Itu terkait kepada keyakinan seseorang, tidak terkait kepada objek-objek di luar diri seseorang. Itu tentang koridornya. Kemudian tentang permasalahannya, syirik itu di sana ada keterkaitan dengan seseorang yang sudah meyakini bahwa Allah itu Tuhan, tetapi mendudukkan yang lain sebagai sumber kemandirian. Jadi kalau ada 2 hal itu, ruangnya keyakinan, permasalahannya adalah menduakan Tuhan atau membanyakkan Tuhan, nah itu nanti kalau memenuhi syarat 1 dan 2, maka itu disebut sebagai syirik. Jadi yang dulu saya sering salah memahami, meskipun mungkin sekarang masih juga kali ya saya salah memahami, cuma yang saya yakini hingga saat ini, meskipun keyakinan sementara ini, itu begitu. Syirik hanya ada pada koridor keyakinan. Jadi kita tidak bisa menilai orang itu syirik atau tidak, itu pada bentuk-bentuk luarnya. Bahkan nanti, amaliyah atau aktivitas-aktivitas ibadah yang secara formal itu kelihatan ibadah, bisa saja di situ ada bentuk kesyirikan. Meskipun itu bentuknya kepada bentuk kesyirikan yang pada pembahasan detail. Misalnya, secara kasat mata kita melihat seseorang itu
melakukan ibadah haji misalnya, atau ibadah yang lain yang tapi kalau dia kemudian nanti salah keyakinan, salah motivasi, itu sesuatu yang tampak sebagai satu keperibadatan yang sakral, itu bisa menjadi bisa menjadi satu sarana untuk berbuat syirik. Nah, nanti bisa terkait dengan masalah riya misalnya ya. Riya itu dia menjadikan sesuatu yang lain sebagai sumber penilaiannya dia di samping penilaian Allah. Sumber kemandirian sebagai penilai. Misalnya begini. Ya, saya beribadah, saya naik haji agar mendapatkan apa misalnya ya, mendapatkan prestis sosial misalnya, atau mendapatkan prestis politik, atau mendapatkan dengan saya haji ini akan menopang ekonomi saya misalnya. Jadi itu nanti disebut dalam pembahasan detail, cuma saya tidak akan masuk ke yang lebih detail ya. Itu satu contoh saja bahwa hal-hal yang kelihatannya sakral pun bisa dijadikan sebagai bahan untuk orang berbuat syirik. Jadi maksud saya begini, kita tidak bisa menilai seseorang itu syirik atau tidak, itu dari aksi-aksi yang terkait terhadap hal-hal yang di luar diri kita. Gitu ya. Saya dulu sering terjebak, misalnya orang pergi ke Gunung Kawi, yang sering dikaitkan dengan bahwa Gunung Kawi itu tempat mencari rezeki-rezeki yang kaitannya dengan pesugihan misalnya gitu ya. Tuyul misalnya gitu. Nah, ya kalau dia keyakinannya salah, memang itu Gunung Kawi itu bisa menjadi sarana kesyirikan bagi seseorang. Tetapi tidak pasti orang yang ke sana itu dengan keyakinan itu dan dalam rangka itu tidak. Bisa jadi dia ke sana sedang survei, dia ke sana itu sedang ingin menyaksikan sesuatu, jadi sekedar pengamatan saja, atau sekedar rekreasi saja, atau sekedar keingintahuan saja. Jadi tanpa ada keyakinan-keyakinan yang terkait dengan kesyirikan. Itu. Juga misalnya kalau dulu saya punya pemahaman kalau orang sudah pakai bunga 7 macam, mandi tengah malam, mulai bakar-bakar kemenyan, gitu ya misalnya. Itu saya langsung terkait ini perbuatan syirik ini. Dulu saya punya ilmu seperti itu. Tapi tahap berikutnya setelah ada proses-proses pembelajaran dan sebagainya, saya mendapatkan definisi yang lebih jelas, pemahaman yang lebih jelas, yaitu bahwa koridor kesyirikan itu hanya terkait dengan keyakinan, bukan dengan aktivitas-aktivitas yang seperti tadi kita sebut contohnya itu. Meskipun di depan rumah kita itu ada patung yang besar sekali, tapi kalau keyakinan kita tidak salah terhadap patung itu, maka tidak ada nilai kesyirikannya. Ya, kalau nanti misalnya seseorang yang bikin patung itu nanti hukumnya, itu lain lagi. Ada misalnya nanti ada hukum lain, misalnya hukum mudorot atau hukum mubazir atau hukum haram dan sebagainya. Nah, itu ada hukumnya sendiri, tetapi bukan pada koridor tentang syirik. Jadi saya ulangi, mudah-mudahan bisa meskipun secara global bisa menambah data. Yang saya tahu bahwa syirik itu kaitannya dengan keyakinan seseorang, dan yang kedua terkait dengan adanya mendudukkan sumber kemandirian di samping kemandirian Tuhan. Ya, dokter saja, kita berobat saja bisa menjadi berbuat syirik kalau kita menganggap bahwa sang dokter itu sebagai sumber penyembuh dari penyakit kita. Atau kita minum teh bisa menjadi musyrik
Karena kita berbuat syirik dengan sarana minum teh pada saat kita punya keyakinan bahwa unsur-unsur teh itulah yang menjadi sumber kemandirian penghilang haus saya. Kayaknya begitu. Jadi dua hal yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan syirik ini, yaitu satu, syirik itu dibatasi koridornya pada ranah keyakinan. Kemudian yang kedua, pada keyakinan yang mendudukkan sesuatu sebagai sumber kemandirian lain di samping sumber kemandirian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut syirik. Orang yang melakukan itu disebut musyrik. Itu yang saya pahami, saya yakini benar hingga saat ini, meskipun saya masih tetap mendudukkan kesimpulan saya sebagai kesimpulan sementara ini. Kalau ada ilmu yang lebih bermutu lagi, lebih tepat lagi, lebih tajam lagi dari itu, ya kenapa tidak? Kenapa tidak kita kemudian merevisi dan kita melompat kepada yang lebih bermutu, yang lebih tinggi, yang lebih tajam, yang lebih valid tadi. Jadi sesuai yang sering kita sharingkan dalam menapak jalan keilmuan, mari kita taati kebenaran yang kita pahami sementara ini sambil mencari kebenaran yang lebih bermutu, yang lebih tinggi, yang sekarang kita mungkin belum pahami. Manakala kita sudah mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi itu, kemudian kita berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi, yang lebih bermutu itu. Dan begitu seterusnya, tidak ada istilah pensiun di situ, sehingga kita akan semakin dekat kepada kebenaran yang hakiki. Kurang lebih seperti itu, Mas Dahlan. Mudah-mudahan tidak puas. Saya kembali dulu kepada Mas. Iya, terima kasih. Jadi Mas Sam. Monggo, Oke, terima kasih Siwo, dan juga untuk Pak Dahlan tadi di Bekasi ya. Mudah-mudahan tidak puas seperti Siwo sampaikan tadi, jadi bisa mencari kepuasan yang lebih puas lagi Siwo ya. Yuk. Oke, silakan. Sekali lagi saya undang Anda di telepon Ramako di 6332706 ya. Di 021-633-2706 atau di 633-2704. Silakan. Terutama Anda yang juga bisa mendengarkan Ramako di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM atau juga di Indovision channel ID 204 di seluruh Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Pak? Assalamualaikum Mas Indra, dengan Mas Didi ini. Mas Assalamualaikum Didi. Siwo. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Mas Didi. Ini saya mau bertanya atau sekalian sharing dengan Siwo Indra. Saya kebetulan ini kali ketiganya ya saya bisa masuk bergabung gitu, sharing bersama. Pertanyaan saya itu begini Siwo, dengan masyarakat kita itu yang makin ya boleh dikata makin makmur lah. Jadi banyak sekarang warga itu atau teman, saudara itu melakukan haji umroh. Pertanyaan saya itu untuk Siwo, itu hukumnya bagaimana Siwo haji umroh ini? Apakah hanya sunnah? Ataukah itu bisa dianggap sebagai wisata religius begitu? Itu yang pertama Siwo. Dan yang kedua itu pertanyaan saya itu tentang arba'in. Arba'in ya? Iya, Mas kebetulan Didi. begini Mas Indra atau Siwo. Jadi saya kebetulan menghadiri pengajian yang diadakan oleh saudara saya itu. Pak Ustadznya mengatakan bahwa arba'in itu bid'ah katanya. Wah, saya kaget juga. Jadi saya pikir kalau kebetulan bisa masuk sharing ke Siwo, saya akan tanyakan ini dia. Jadi dua pertanyaan itu aja Mas Indra. Boleh ditambah keterangan tentang arba'in? Bisa tolong ditambahkan keterangan mengenai arba'in yang dipahami oleh Mas Didi, silakan Mas. Acaranya dia mengatakan bahwa arba'in itu bid'ah. Bid'ah Maksud arba'in apa? Maksud arba'in sendiri menurut perkiraan Mas Didi seperti apa? Kalau saya itu menganggap itu sunnah ya. Apakah enggak, itu? artinya arba'in itu apa menurut Mas Didi? Yang saya tahu itu adalah
sholat 40 waktu di masjid di Madinah kan? Begitu. Arba'in terkait dengan haji gitu ya? Iya, betul Siwo. Begitu. Iya. Jadi memang Siwo itu kan ada orang juga yang banyak yang mengatakan itu kalau memang arba'in itu sampai sunnah itu dalam rangka kalau memang ya kebetulan Indonesia itu bukan kebetulan memang Indonesia itu penganut Muslim yang terbesar di dunia gitu ya. Iya, betul. Jadi ada kalanya itu untuk mengisi yang waktu luangnya sebelum pulang ke tanah air itu diisi dengan begitu kan? Begitu. Iya, jadi saya pikir itu aja dulu Siwo. Baik, terima kasih Mas Idi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Siwo. Ya. Monggo. Terus Cid. Monggo, Pak Ade. Mas Adi di mana tuh tadi? Saya tidak tahu Mas. Saya lupa menanyakan di mana tempat tinggalnya Mas Didi. Yang ketiga kali ini? Katanya yang ketiga kali saat Jadi ini. baru dong. Yang lain sudah ada yang rankingnya sampai ada itu temen namanya saya sebut ya, maaf ya. Itu sudah pernah masuk interaktif, sudah dia hitung yang ke 111. Waduh. Jadi 111. Udah Wah, rekor itu berarti tuh. ini stok lama nih gitu. Tapi bisa jadi Mas Didi ini stok lama, cuma kesempatan masuknya baru dapat. Karena memang susah. Monggo sih, Bu. Jalan bagus ya. Alhamdulillah bisa Mas masuk. Didi, terima kasih nih partisipasinya dan mudah-mudahan saya tidak salah memahami maksud penjenengan. Tapi kalau salah memahami logis deh ya, dimaklumi aja. Yang saya tangkap begini, yang pertama, apakah hukum dari umroh itu, gitu ya? Kemudian yang kedua, arba'in itu ada yang mengatakan ini bid'ah. Nah mungkin beliau maksudnya minta kalau tanggapan menurut saya gimana, mungkin gitu ya. Kedua-duanya yang beliau tanyakan itu masalah fikih semua. Kayaknya jenengan sudah tahu ya, kalau ditanya atau sharing soal fikih, saya kan punya jawaban standar ya, yaitu semua permasalahan fikih ini Saya tidak tahu akan gitu ya. pernah selesai manakala kita tidak merujuk kepada ahli fikih. Iya. Apalagi kita sekedar merujuk kepada kata orang, kata ustaz, kata Pak Yai, itu nggak bisa selesai. Justru semakin ada orang yang seandainya tidak memenuhi syarat sebagai seorang faqih, seorang mujtahid, ikut merumuskan hukum fikih, itu akan memperpanjang perbedaan saja. Mohon maaf ya, Mas Didi. Mungkin Mas Didi sebelum bertanya, mungkin sudah memprediksi jawaban saya. Semua permasalahan fikih akan selesai manakala akar permasalahannya kita selesaikan, yaitu dalam masalah hukum fikih kita harus merujuk kepada ahli fikih yang sering disebut juga dengan fuqaha atau disebut sebagai mujtahid atau disebut sebagai marja. Manakala kita kehilangan ini, maka kita akan kesulitan. Apalagi kemudian kita merujuk kepada rujukan-rujukan yang memang sebetulnya bukan rujukan. Nah, itu akan menambah fenomena perbedaan, akan menambah fenomena ya kita justru akan semakin sulit. Ya, kayaknya seperti itu. Itu jawaban standar saya kalau kemudian sharing kita itu masuk ke dunia fikih, ke dunia hukum. Tapi satu saya ingin men-sharingkan karena ini sepanjang saya belajar itu tidak ada perbedaan di situ, yaitu tentang umroh. Hukumnya apa? Hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Kalau belum mampu itu belum. Nah, pembahasan tentang apakah yang disebut mampu itu batasannya di mana? Mampu tentang apa? Mampu tentang dana kah? Mampu tentang kesehatan kah? Mampu tentang keamanan kah? Mampu tentang keilmuan kah? Dan mampu yang mana saja kah? Nah, itu pembahasannya lagi-lagi kita harus merujuk lagi kepada mujtahid. Tidak bisa kita menafsiri sendiri, tidak bisa kita kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri di situ, karena kalau itu kita lakukan
akan menambah runyamnya hukum fikih di kalangan kita yang sekarang sudah terjadi banyak sekali perbedaan permasalahan fikih yang semestinya tidak perlu terjadi, dan itu terjadi kenapa? Karena orang yang tidak ahli ikut masuk di situ sebagai perumus hukum. Saya dulu juga gitu. Ya, saya sangat berani dulu kalau ada misalnya ayat saya jajar. Oh, ayat yang maudhu'nya tentang ini, maudhu'nya sama, temanya sama, ayat tentang haji. Saya cari ayat-ayat tentang haji. Kemudian saya cari hadis-hadis yang dalam buku sahih itu saya jajarkan. Oh, ini hadisnya. Kemudian saya simbolkan sendiri. Itu kerjaannya para mujtahid, bukan kerjaan saya. Itu kemudian setelah saya meneruskan pelajarannya dan tumbuh kesadaran itu. Saya berarti memasuki wilayah yang bukan wilayah saya. Saya memasuki dengan sesuatu yang di situ butuh ada kacamata yang tertentu. Wah, ternyata saya belum punya kacamata itu. Padahal kalau saya hanya melihatnya tanpa kacamata tertentu, saya akan terjebak kepada subjektivitas dan keterbatasan saya sendiri. Bagikan seorang pasien yang ingin ikut-ikut merumuskan resep, padahal kita belum mempunyai kacamata kedokteran. Ya, kurang lebih begitulah. Kalau ingin ikut buat resep, kuasai dulu ilmu-ilmu kedokteran dan penuhi dulu syarat-syarat untuk seseorang disebut dokter yang berhak mengeluarkan resep. Apalagi tentang masalah fikih, itu masalah yang bukan hanya mengkait kepada masalah-masalah yang sifatnya klinis, sifatnya hal-hal yang fisik saja, tapi menyentuh nilai-nilai yang itu terkait kepada nilai-nilai yang terkait kepada nilai kebenaran dan terkait kepada nilai-nilai ketuhanan, terkait kepada nilai-nilai spiritual, terkait kepada masalah nilai-nilai ukhrawi. Jadi, sangat tidak mudah seseorang untuk ikut merumuskan hukum fikih gitu. Manakala itu kita masuki padahal kita tidak relevan, ya akhirnya kita terjebak kepada subjektivitas kita sendiri. Kurang lebih begitu, Mas Didi. Jadi kalau tentang arba'in itu itu nanti lebih detail. Tapi saya ingin mengatakan, tapi mohon jangan dirujuk. Jadikan ini sebagai bahan tambahan data bahwa arba'in itu tidak wajib, sudah selesai. Nah, yang saya menarik adalah masalah bid'ah. Bukan yang mana sajakah bid'ah itu, tidak. Tapi saya lebih tertarik untuk men-sharingkan apakah bid'ah itu. Yang kayaknya kemarin dulu sudah sering kita bahas masalah ini. Ini bukan permasalahannya fikih kalau masalah bid'ah. Itu lebih serius. Jadi apa perlu ya? Nanti jangan-jangan saya melampaui batas nih. Begini deh, bid'ah itu sesuatu, kalau tadi syirik itu koridornya itu masalah keyakinan, ya. Kalau bid'ah koridornya masalah hukum. Jadi itu ranahnya ranah hukum, bukan ranah aktivitas, bukan ranah pekerjaan, bukan ranah sesuatu yang fisik terkait dengan fisik, tapi terkait dengan hukum yang dikaitkan kepada sesuatu pekerjaan. Sesuatu pekerjaan itu hukumnya apa? Manakala seseorang membuat hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar hukum sehingga merubah dari hukum dasarnya, itu nanti disebut bid'ah. Dan itu juga bukan dikaitkan dengan orang-orang awam seperti kita. Tapi yang terpredikati dengan bid'ah itu manakala itu dimunculkan oleh tokoh-tokoh yang menjadi panutan masyarakat. Gitu. Kalau kita, masyarakat awam seperti saya dan yang sederajat dengan saya, itu kaitannya dengan bid'ah, itu merupakan korban bid'ah, bukan bid'ah itu sendiri. Gitu ya. Karena kalau bid'ah itu, di situ ada unsur-unsur memang ingin merubah hukum dari hukum dasarnya.
gitu. Jadi kaitannya dengan hukum. Kalau kita tidak menghukumi sesuatu, tidak ada nilai bid'ah di situ. Kita mau misalnya mengadakan misalnya tadi arba'in atau maulid misalnya atau tahlilan atau dan yang lain. Sepanjang kita tidak menghukuminya, ya tidak ada nilai bid'ah di situ. Dan yang terkait dengan menghukumi itu bukan masyarakat awam seperti kita yang sederajat dengan saya, gitu ya. Tetapi manakala yang mengeluarkan statement hukum itu tokoh-tokoh tertentu yang dia menjadi tokoh masyarakat. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Jadi yang saya ingin bahas itunya deh. Terus contoh-contoh bid'ah apa? Itu di lain kali deh. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Mas Didi, mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas. Ya. Jadi kayaknya kalau penjenengan masuk mengangkat topik tentang fikih, penjenengan pasti sudah menebak ini jawaban Siwo ini mesti standar, mesti gitu. Ya, sepanjang yang saya tahu, akar permasalahan sehingga menjadi tercerabutnya menjadi hukum fikih itu menjadi sesuatu yang menurut saya itu tumpang suh, centang perenang. Jadi di sini mengatakan begitu, di situ mengatakan beginu, di sana mengatakan beginu, ada begini, ada begitu. Banyak sekali perbedaan. Nah, apa permasalahan akarnya? Akar permasalahannya adalah orang yang tidak memenuhi syarat merumuskan hukum fikih ikut bekerja merumuskan di situ, sehingga semakin banyaklah terjadinya perbedaan-perbedaan penyimpulan. Padahal mestinya untuk menyimpulkan seperti itu butuh syarat-syarat tertentu yang tidak mudah, yang sudah sering kita bahas. Apakah syarat-syarat seseorang untuk bisa ikut merumuskan hukum fikih? Yaitu syarat-syarat seseorang untuk bisa menjadi mujtahid atau faqih atau marja atau yang sering bahasa populer kita sebut sebagai dokter fikih. Kayak begitu kira-kira Mas Adi. Jadi sepanjang penjenengan belum menetapkan rujukan fikih, sebelum penjenengan menetapkan siapa yang harus saya rujuk dalam hukum fikih, itu Mas Didi akan selalu pontang-panting, selalu sulit untuk menentukan diri. Ini saya harus ikut yang mana? Katanya begini, katanya begitu. Menurut sana begini, menurut sini begini, dan seterusnya. Dan Mas, monggo Den, diteruskan Den. Baik, terima kasih Siwo. Dan yang sudah bertanya juga terima kasih Mas Didi ya. Mudah-mudahan tidak puas Mas Didi dan bisa ikut sharing lagi minggu depan. Silakan yang lainnya, Magic Listener di 633-2704, 633-2706. Anda bisa pergunakan untuk sharing. Di sesi pertama ini kita masih punya waktu sekitar 18 menit ke depan. Jadi nanti kita akan masuk ke sesi kedua. Saya akan coba terima telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bisa dikecilkan sedikit Ibu radionya. Iya. Oke, baik. Dengan siapa Ibu? Iya, saya dari Ibu Ati. Ibu Ati di mana? Di Bekasi. Silakan Ibu. Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tolong Siwo sharingkan apa makna dari doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu yang doa sapu jagat. Iya. Makna dari doa sapu jagat. Iya. Iya, baik. Hanya itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya. Ya, terima kasih itu aja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Siwo. Ini pertanyaannya Sapu jagat ya. Pertanyaannya sedikit tapi nyapu jagat maunya. Berarti terima kasih. Ya, sambil mengingatkan kembali, saya adalah teman sharing Anda, Bu Mbak Adi. Saya bukan rujukan dengan, dan memang saya bukan orang yang punya kapasitas untuk itu. Jadi kalau mau merujuk ya kepada para rujuktor yang benar ya.
saya dudukkan sebagai teman sharing Anda dan jadikan sebagai tambahan data, mungkin bisa jadi tambahan pembanding, bisa jadi untuk tambahan wawasan. Bagi yang sudah punya, ya sekedar mengulang, yang mudah-mudahan yang yang kita ulang itu hal-hal yang baik. Kan mengulangi yang baik itu sesuatu yang baik juga kan, gitulah. Yang ditanyakan beliau tentang apa makna doa sabu jagat. Gitu. Yang sering diistilahkan dengan doa sabu jagat seperti tadi yang sudah diungkap beliau, yaitu kalimat verbalnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu mengambil dari ayat gitu ya, yang tersurat di dalam ayat ya, dan ayat yang ada dalam mushaf Al-Quran. Tapi juga itu juga diajarkan melalui riwayat-riwayat di dalam hadis. Nah, kalau itu mau langsung memahami makna yang terkait dengan ayat, monggo silahkan buka buku tafsir yang terkait dengan ayat itu. Kepada tentu ahli tafsir yang memang memenuhi syarat sebagai seorang mufasir. Karena untuk menafsiri ayat juga tidak bisa tanpa syarat-syarat tertentu kita langsung menafsirinya juga nggak bisa. Kita juga akan bisa terjebak kepada subjektivitas dan keterbatasan latar belakang pemahaman dan kepribadian kita. Untuk menjadi seorang mufasir, untuk menafsiri ayat butuh syarat-syarat yang tidak ringan. Nah, kalau kita memaksa diri untuk memasuki, ya nanti kasusnya seperti fikih tadi, menjadi tentang perenang pemahamannya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang dimaksudkan apa maksud atau yang terkandung di dalam doa sabu jagat itu, kalau mau dikaitkan dengan rujukan-rujukannya itu ke hadis, monggo silahkan pelajari tentang biasanya itu disebut apa? Bukan tafsir sih, tetapi disebut dengan lupa saya istilahnya. Ya, semacam menafsiri gitu, tapi di bidang hadis. Atau komentator hadis, saya nggak lupa istilahnya apa ya, lupa deh. Itu monggo Bu Mbak Adi silahkan merujuk kepada buku-buku atau figur-figur yang memang dia membidangi dan piawai di dalam masalah hadis, ya. Kalau kita belum memenuhi syarat sebagai seorang ahli hadis, kemudian kita ikut mengomentari hadis, nanti yang terjadi lagi begitu, kayak di pembahasan fikih tadi, pemahaman terhadap hadis itu bisa tentang berenang. Ya, kenapa? Karena kita akan sangat mudah sekali terjebak kepada keterbatasan kita dan subjektivitas kita, latar belakang keilmuan dan kepribadian kita. Untuk seseorang mensyarahi hadis, nah sekarang saya ingat, kalau ayat itu ditafsiri, tapi kalau hadis disyarahi. Untuk mensyarahi hadis itu juga butuh syarat-syarat tertentu yang tidak ringan. Orang yang sudah memenuhi syarat untuk mensyarahi hadis itulah yang punya kewajiban untuk mensyarahi hadis, dan kita yang belum memenuhi syarat untuk ikut mensyarahi hadis, ya kita belajar saja ke beliaunya atau melalui buku-buku yang sudah dikarya, diterbitkan oleh beliau. Gitu ya. Itu sebagai jembatan kita agar memperkecil bentuk-bentuk kesalah tafsiran atau kesalah syarahan. Kita memperkecil ruang untuk kesalahpahaman akibat dari keterbatasan kita. Ya, begitulah orang awam kayaknya kalau mau masuk ke Al-Quran harus ada jembatannya, yaitu mufasir atau yang ideal ya ahli Quran. Kalau mau masuk ke hadis ya perlu memakai jembatan para ahli hadis.
Kalau kita belum piawe di situ, jangan kita langsung masuk. Wah, nanti kan jadi repot gitu kali. Ya, itu masalah teknis dan mekanisme bagaimana kita mensikapi terhadap tafsir ayat dan mensikapi syarah hadis. Nah, sekarang saya ingin men-sharingkan apa yang saya pahami tentang paling tidak secara global dari doa sapu jagat itu. Saya memahami ini dari sekian banyak pelajaran, diskusi, dan perjalanan saya lah yang terkait, yang mampu saya serap. Jadi saya tidak sedang mewakili ayat ini, boro-boro mewakili. Saya bisa dapat percikan sedikit saja sudah, itu sudah berkah yang luar biasa. Dan saya tidak sedang mensarai hadis yang terkait dengan doa sapu jagat ini. Saya hanya men-sharingkan apa-apa yang sudah sempat saya tangkap dari proses pembelajaran terkait dengan doa sapu jagat itu. Jadi ini benar-benar perspektif saya sesuai kapasitas kemampuan saya menyerap pelajaran itu. Bisa jadi yang mestinya 100% saya baru mampu menyerapnya 1-2%. Itu pun kalau pemahaman saya benar dalam menyerap itu. Maka saya tidak pernah berani untuk mengatakan menurut ayat ini, menurut doa ini, menurut hadis ini. Saya nggak pernah berani lagi sekarang. Jadi penakut. Meskipun saya dulu termasuk pemberani untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Nah, masih teringat dalam memori saya pada saat saya mempelajari tafsir dari ayat itu, antara lain ada salah seorang penafsir yang dari informasi beliau saya mencermati misalnya begini, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sebuah harapan, dan kalimat itu kalau didalami bisa menjadi doa. Tapi untuk menjadi doa itu sesuatu yang sangat tinggi. Ya, sebelum itu mungkin kita bisa menjadi sebagai belajar berdoa atau menjadi sebuah permintaan dan permohonan kita. Yang isi permohonannya agar Rabbana atina fid dunya hasanah, agar kita diberi dunia yang hasanah. Nah, di sini yang menjadi titik permasalahan adalah hasanah itu apa? Alat ukurnya apa untuk disebut hasanah? Baik itu. Kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan, agar kita diberi dunia yang baik. Nah, tetapi baik itu apa alat ukurnya? Ini yang kemudian menjadi waktu itu menjadi sesuatu fokus tertentu pada pembelajaran saya waktu itu. Loh, ternyata saya mendapatkan sesuatu yang semula tidak pernah saya pikir. Saya pikir ya kalau saya ikut pada keumuman yang namanya sesuatu yang hasanah itu biasanya seperti yang kita harapkan, gitu ya. Yang disebut dunia hasanah itu, wah kalau saya laki-laki ya, saya menjadi seorang laki-laki yang gagah, sehat, tampan, hartanya banyak, istrinya cantik, rumahnya mewah, punya mobil, punya jabatan, punya kehormatan dunia, punya gengsi nasional minimal. Itu biasanya disebut dengan hasanah yang sering kali kita harapkan. Saya pernah memahami hasanah itu seperti itu. Loh, ternyata kemudian setelah belajar itu bukan itu. Jadi hasanah bukan menurut selera kita, tapi hasanah menurut ukuran kesempurnaan. Karena bisa jadi loh hartanya tambah banyak tapi kesempurnaannya menurun. Bisa jadi loh lebih ganteng tapi nilai kesempurnaannya justru lebih tinggi dari yang tidak ganteng, dan seterusnya. Nah, hasanah itu apa? Hasanah itu yang bisa menyempurnakan kedirian kita dalam makna kesempurnaan yang semakin dekat kepada yang maha sempurna. Itu hasanah. Di dunia hasanah. Contoh yang
masih tersisa dalam ingatan saya dalam pembahasan tafsir itu ya, tentu itu mungkin dipandang dari salah satu perspektif tertentu, dan itu pun yang sempat mampir dalam pemahaman saya. Salah satu yang dicontohkan fit dunya hasanah itu manakala kita berikhtiar mencari kemudian mendapatkan seorang suami yang soleh atau seorang istri yang solihah. Di sana disebutkan sebagai fit dunya hasanah. Nah, kemudian yang masih tersisa lagi dalam memori saya, kenapa dicontohkan itu? Nah, itu diuraikan alasannya. Karena terminal kehidupan seseorang pada umumnya itu di rumah, bukan